Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Nah, pada video kali ini kita berada pada segmen kisah inspiratif. Jadi pada segmen ini biasanya saya menghadirkan orang-orang yang bisa menginspirasi kita semua, baik itu dari kisah hidupnya, karya-karyanya, yang intinya ini bisa menjadi sebuah motivasi, pemicu bagi kita untuk juga berkarya. Yang pertama saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Pemalingo, STP MSI. Terkait dengan kisah PKM ya, jadi boleh dikata PKM ini sudah menjadi mendarah daging karena memang sejak semester 1 di Unhas ya, S1 itu saya sudah terlibat dan alhamdulillah sering lolos, tapi ya masalahnya tidak pernah sampai di PIMNAS waktu itu. Oh ya. Nanti kita akan mengenal lebih dekat dengan Menir Fikri ini, kita nanti akan di dalam ruangan ya Menir. Di dalam ruangan. Kita tadi sudah lihat bagaimana sejauh mana proses kerja dari PKM ini, kemudian cerita mahasiswa, dan juga ada tadi motivasi dari mahasiswa pentingnya ikut PKM. Sekarang kita fokus ke Menir sebagai seorang dosen pendamping ya Menir. Yeah. Nah kira-kira apa kendalanya ini Menir, kendala dan juga suka dukanya ketika mengikuti PKM termasuk dalam hal membimbing mahasiswa Menir? Iya, yang pertama terima kasih atas pertanyaannya Romi. Jadi saya ingin memulai dari kenapa sih membimbing PKM. Iya. Yang pertama saya membimbing karena memang PKM ini sudah menjadi darah daging saya. Ya. Boleh dikata apa ya? Saya sangat tertarik karena memang dari mahasiswa ikut PKM. Kemudian susah enggak cari tim di PKM? Menurut saya itu susah-susah gampang. Susah-susah gampang itu lebih banyak susahnya. 2 kali disebut jadi susah-susah gampang. Tapi konsepnya setelah saya pelajari, sebelumnya saya di kampus Politeknik Gorontalo dalam membimbing, memang awal-awalnya saya hanya melihat kira-kira di dalam mata kuliah ini siapa yang berpotensi. Itulah yang saya ambil untuk menjadikan tim. Kemudian dilatih. Alhamdulillah tembus di tahun pertama. Tahun kedua saya berpikir lagi, oh kok belum tembus PIMNAS, apa salahnya? Jadi mulai dari situ saya mengubah konsep perkuliahan berbasis project. Jadi setiap mata kuliah desain yang saya ampu, baik desain mesin, proses produksi, itu hasilnya adalah membuat produk, baik alat atau mesin. Nah, setelah itu saya mendirikan namanya Pak, saya ada komunitas Pak dengan mahasiswa. Namanya Padepokan. Apa itu Padepokan? Pusat Desain, Prototype, dan Kajian Alsintan. Jadi dari sinilah mahasiswa-mahasiswa ini belajar. Jadi di Padepokan itu ya tahun pertama mungkin baru sedikit anggotanya, tapi sekarang sudah memiliki 50 lebih anggota mahasiswa. Jadi di dalam Padepokan itu ada teman-teman yang ahli drafter ya, menggambar pakai software, menggambar. Kemudian ada yang tahu audiovisual, ada yang tahu bagaimana konsep melakukan apalagi survei, ada yang bisa mengelas, menjalankan mesin-mesin produksi di bengkel, semua sudah komplit. Nah, ketika semua sudah komplit ini, maka untuk kegiatan PKM ini terasa lebih mudah. Terus bagaimana mau mencari informasi untuk proposalnya? Gampang menurut saya, karena semua mata kuliah saya outputnya adalah proposal. Jadi mata kuliah wajib membuat proposal, dan nanti proposal apa nih? Proposal alat. Oh begitu ya. Jadi memang produk ya? Dibagi kelompok ya, masing-masing peserta kuliah itu dibagi kelompok. Jadi nanti mereka diberikan tugas merancang sebuah mesin. Hasil rancangan dari sebuah mesin itu kan nanti berbentuk proposal. Dari proposal inilah yang saya lihat mana yang berpotensi. Itu UASnya atau bukan? UASnya, sudah sekali UAS. Jadi saya tidak pernah memberikan ujian. Soal nggak pernah. Saya kasus. Jadi minggu pertama sampai minggu ke-8 saya memberikan full materi, teknik-teknik desain, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana mencari masalah. Jadi semua mahasiswa harus turun ke lapangan, minimal kampung mereka. Bagaimana benar untuk pandemi? Ya mereka mencari masalah di kampung mereka, kira-kira ada potensi apa. Mereka melaporkan, oh ada potensi ini, mereka mau buat ini. Penilaiannya gimana benar penilaiannya? Rata-ratanya
tanya siapa yang pernah mengelas. Minimal itu, karena nanti mereka akan buat ini. Siapa yang punya, karena kan biasa mereka ada juara-juara di tingkat SMA dulu, pernah ikut ini, minimal kemampuan itu yang diambil. Kita sudah punya skill lah. Ya? Sudah punya skill. Seperti itu. Jadi nanti ketika sudah tergabung dalam tim, ya itu nanti mulai dimasukkan pengetahuan-pengetahuan terkait PKM. Lebih simpel sebenarnya. Jadi dalam banyak proses ini sampai lulus PKM ya, itu sebenarnya yang paling sulit yang bagian mana? Apakah dari mengusulkan proposalnya, menyusun proposalnya, mendidik anggota PKM-nya, atau yang bagian mana kira-kira? Kalau menurut saya yang paling susah tahapannya adalah tahapan untuk meluluskan proposal. Karena kenapa tahapan proposal? Dari selama saya 2 tahun di sini ya di Universitas Negeri Manado, 2 tahun ini membimbing, tapi nanti tahun ini baru bisa lolos. Jadi boleh dikata meloloskan proposal ini yang sangat sulit. Tapi ketika kita menjadi pembimbing, ketika mahasiswa juga menjadi peserta, mereka juga harus saya kasih PR, kira-kira kalian harus tahu bagian mana kelemahan kalian. Saya pun melihat ketika diumumkan tidak lulus, saya mulai membaca kembali proposal mahasiswa ini, apa kekurangannya. Nah itu untuk ini benar-benar mahasiswa yang buat proposal atau ada peran dosen di sana? Jadi karena di Unima ini memang belum ada pengalaman sama sekali. Jadi nanti jadi kita kumpulkan, kita bimbing mereka dari mata kuliah. Jadi dilihat potensi mana proposal yang terbaik, itu memang dilakukan penjaringan. Penjaringannya itu dari mata kuliah yang saya ampu. Nah jadi saya memberikan tugas ke mahasiswa, tolong kalian mendesain mesin ya, nanti di akhir perkuliahan ini kalian harus presentasikan. Dan outputnya itu adalah proposal, kemudian presentasi. Jadi di akhir semester itu saya kadang sudah dapat sampai 10 proposal. Dan dari 10 proposal inilah yang saya lihat kira-kira mana yang berpotensi. Itu dari 10 tim atau per mahasiswa? 10 proposal ini. Ya, jadi proposal ini dibuat per kelompok. Oh, per kelompok. Ya, jadi karena memang mata kuliah saya tidak ada ujiannya. Jadi ujiannya berbasis proyek. Jadi karena masa pandemi ini saya hanya cukup mengumpulkan proposal. Tapi seandainya tidak pandemi, maka mereka harus membuat apa yang mereka tulis di dalam proposal itu. Tentunya membuat di bengkel. Jadi ketika sudah dapat proposal terbaik dari mereka, kan kita bisa lihat, oh ini punya potensi untuk ikut PKM, oh ini tidak berpotensi karena sudah ada yang buat, seperti itu. Nah, jadi kalau boleh dilihat tadi 3 yang dilihat itu adalah hasil murni dari memang tugas mahasiswa. Berarti peran benar sebagai dosen di sini apakah ada edit apa? Ya, jadi setelah koreksi begitu ya? Setelah itu proposal jadi kita membaca lagi. Karena biasa bahasa-bahasa dari mahasiswa ada kadang dialek yang bahasa Manado yang diindonesiakan. Urutan kalimatnya di Indonesia. Jadi di situ mulailah pembimbing melihat bagaimana urutan cara ejaan yang disempurnakan, kemudian penggunaan kata baku dan tidak baku. Setelah itu pembimbing juga melihat bagaimana penempatan gambar, posisi gambar yang akan mereka letakkan. Kemudian lebih ke juga menajamkan latar belakangnya. Karena kan dari latar belakang itu tim penilai bisa tahu kira-kira apa yang dimaksud dari proposal ini. Apa tujuan akhir dari proposal ini. Ya, itu yang bagian mana yang biasanya paling krusial itu, apakah pendanaan atau apa? Oke, jadi kalau di PKM itu saya menjelaskan dari sesi tahapan seleksinya. Jadi PKM itu kita buat proposal dulu, setelah itu proposal dikirim. Nah, ketika sampai dikirim akan ada dua tahapan penilaian untuk proposal ini. Jadi pertama itu seleksi administrasi. Kemudian yang kedua adalah seleksi konten. Jadi isi dari proposal itu akan dinilai. Nah, seleksi administrasi ini itu biasa sudah ditentukan huruf, ukuran, Times New Roman, font 12. Itu format. Jadi dia harus 1,15 spasi. Kemudian urutan-urutannya sudah ditulis di dalam panduannya. Jadi untuk masalah administrasi harus ikut panduan.
Plus untuk teman-teman yang ikut PKM penerapan IPTEX, itu harus ada surat dari mitra. Jadi ketika alat ini dibuat, macam kawan-kawan tadi, ketika alat itu dibuat, ini harus dikasih ke mitra. Nah, mitra ini harus memberikan keterangan dalam bentuk surat pernyataan bahwa mereka bukan keluarga dari tim ini, dan juga mereka memang membutuhkan alat ini. Jadi setelah program ini diterima, maka alat itu harus diberikan ke mereka. Karena kita membantu mereka. Jadi tidak ada istilah alat kembali ke kampus, tidak ada seperti itu. Karena aturannya harus disumbangkan ke mitra. Dari edukasi alam tak kembang jadi